Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fikri Alfari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Kisco Lab 4.7.1 dengan materi yaitu adalah physical layer exploration atau physical mode. Nah, di sini ada objektif. Kita langsung masuk saja ke objektifnya. Di sini ada dua objektif yaitu yang dimana pada materi kali ini kita itu akan memeriksa examine local IP address information ataupun kita akan memeriksa informasi pengalamatan IP lokal ataupun kita melacak IP. Kemudian yang kedua yaitu adalah trace the paths between source and destination, yaitu jalur dan sumber dan tujuan. Jalur, sumber, dan tujuan. Nah, di sini ada background dan skenario. In this packet tracer physical mode (PTPM) activity, you will trace the physical paths of IP packet from a home in Monterey. Nah, garis lurusnya, garis besarnya pada latar belakang materi atau lab kali ini yaitu adalah, kita artikan saja ke bahasa Indonesia, yaitu adalah dalam aktivitas mode fisik pelacakan paket PTPM ini, Anda akan menelusuri jalur fisik paket IP dari sebuah rumah di Monterey, kemudian California, ke server web Universitas Hawaii di Pulau Oahu. Jadi kita akan menggunakan paket tracer di komputer kita. Jadi pada lab kali ini kita tuh disuruh untuk mencari jalur, sumber, dan juga tujuan dari IP. Sini ada requirement a PC with packet tracer install and a connection to the internet using a mobile device. Bla bla bla. This device is not recommended. Nah, di sini ada instruction yang akan kita selesaikan, yaitu kita masuk saja ke part yang pertama, yaitu ada examine local IP addressing information atau periksa informasi pengalamatan IP lokal. In this part, you will examine the IP addressing information in your home network. Step pertama, what is my IP address? Your IP address using identity your computer when send the internet packet. Similar how your home address user send an email. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama, yang poin A. Klik the home PC, setting on the desk, and then klik desktop tab command prompt. Nah, di sini ini simulasi rumah kita. Di sini ada PC kita, kemudian di sini ada router. Ini bisa kita klik ya teman-teman. Nah, di sini ada modem, kemudian ada jalurnya juga, ada kabel. Ya. Nah, di sini kita di poin A ini disuruh untuk mengklik PC yang ada di rumah kita, simulasi rumah kita, kemudian kita pergi ke desktop, kemudian ke command prompt, kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP dari PC kita. ipconfig. Nah, di enter ipconfig command and examine the IPv4 addressing information for home PC. Nah, di sini sama ya teman-teman untuk informasinya. Kita cocokkan ya, sama untuk informasinya dari modulnya. Kemudian kita masuk ke poin C, repeat the step on the sound device. What is the IPv4? Oke, jadi kita disuruh untuk melihat IPv4 dari komputer kita. Kita buka command prompt di komputer kita. Kita
kita lakukan hal yang sama, yaitu adalah ipconfig untuk melihat IP kita yang ada di komputer kita. Nah, ini dia untuk IPv4 address kita, yaitu adalah ini nih, yang 192 sampai 1. Kemudian kita masuk step yang kedua, yaitu what is the IPv4 address for my router. This same Windows ipconfig command show the IPv4 address if your local or home router, also known as the default gateway. Jadi untuk IPv4 dari router, dari router ya, dari router kita, berarti kita pergi ke bagian router. Nah, ini home router. Nah, di sini ada IPv4 ya. Untuk address-nya itu ada yang di IP yang ini. Nah, ini ada 192.168.0.1/24. Nah, ini ada match address-nya juga. Nah, kita bisa lihat di routernya ya, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke not you can use the default command disseminate. Oke, kita masuk ke step yang ketiga. What is my public IPv address? Apa alamat IPv publik saya? Kita masuk ke poin yang ke bagaimana Anda bisa mengetahui, how can you find out the public address that your local router substitutes for your private IPv4 address. Ini ada poin yang pertama, on your device search the internet, what is my IP? Some search some search engine will tell you your public IPv address. In the packet tracer. Nah, di poin yang A ini intinya kita disuruh untuk mengecek yang ada pada device kita yang saat ini kita gunakan. Jadi kita disuruh untuk pergi ke browser, kemudian kita what is untuk melihat, intinya kita disuruh untuk melihat public IP kita. Nah, ini public IP dari laptop ini yang saya gunakan. Kemudian kita kembali ke sini, kita masuk ke poin yang B. In the packet tracer, close the command windows and click web browser. Nah, kita disuruh untuk masuk ke web browser, kemudian in the URL field, di bidang URL ini kita suruh masukkan alamat ini, tell me my IP, www tell me my ip.com, and then click go. Kok tidak keluar, teman-teman? Kita tunggu saja. Nah, ini dia your information untuk public IPv4 dari simulasi Cisco Packet Tracer, yaitu adalah ini IPv4-nya yang 10.70 ini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ESP, yaitu Comset Cable Communication, berarti kita menggunakan kabel. Location Pacific Grove, California, USA, dan ada alamat geografinya. Lokasinya di Pacific Grove, California, USA. Kita masuk ke poin yang kelima ya, yang D, yang keempat.
On your device, use one of the what is my IP website, and for search list your public IP location and ISP. Nah, sama seperti yang atas, kita disuruh untuk mengecek lokasi dari IP kita. What is my IP? Find my IP. Your public. Oh, ini nih. Nah, ada ini untuk informasi lokasi dari IP laptop ini yang saya gunakan ini. Yaitu di Indonesia, region Lampung, City Pekalongan, latitude, longitude. Nah, ya ini untuk lokasi IP-nya Pekalongan. Kemudian kita balik ke sini lagi, teman-teman. Baik, kita masuk ke step yang keempat. Periksa koneksi jaringan Anda. What does the connection look between your device and your router is wireless? Seperti apa koneksi antar perangkat dan router Anda? Apakah itu kabel atau unikabel? Jawabannya, kita menggunakan kabel dong. Yaitu total cable leg. Nah, cable leg home network, home router. Ya, kita menggunakan Ethernet dan menggunakan kabel apa ini? Tipe kabelnya Cooper. Ya, ini tipenya yaitu adalah Cooper string top. Kita menggunakan kabel, tidak menggunakan wireless. Kemudian pertanyaan kedua yaitu B, di mana router yang digunakan perangkat Anda untuk mengakses internet? Nah, ini sudah kita temukan tadi routernya di sini. Kemudian, what does the connection look like between your router and the internet? Seperti apa koneksi antar router Anda dan internet? Apakah menggunakan kabel dari perusahaan, kabel atau perusahaan telepon, apa itu kabel? Dapatkah Anda menemukan kabel saat meninggalkan rumah ataupun melihat menara jarak jauh? Jadi intinya di sini kita menggunakan kabel ya teman-teman, bukan yang wireless ataupun kabel ya. Jadi di sini ada tipe kabelnya yaitu adalah copper string top. Ini mungkin ini jenis kabel adapter adapter. Kemudian masuk ke poin D yaitu telusuri YouTube for Torok at Home Network 2020 8-bit guy. Lanjut saja ke part yang kedua yaitu adalah menelusuri trace the between source and destination, menelusuri jalur antara sumber dan tujuan dari network kita. In this part, you will use the trace out command that is used for network diagnostic and for displaying the path packets tag destination. It gathers information about every hop from your device to the destination. Each line in the output designates the IP address of a router used to forward packets from one network to another network. Used to forward packets forward packets from one network to another network. These are known as hops in Windows, the command in three trackers, where the match yields
and Linux operating system use the traceout command in the packet tracer. The copy simulation, however, the adhere closely of the isolation path was unique between the advice in Monterey, California, and web server in the University of Hawaii. Jadi kita disuruh untuk menelusuri ya intinya dan menggunakan ini forward. Oh iya ya. Jadi kita disuruh untuk menelusuri ini apa namanya sumber tujuan dan destinasi tujuan ya sumber dan tujuan dari network kita. Kita masuk ke step yang pertama, use tracer out to display the patch from Monterey to Hawaii. In the packet tracer on the home PC, close the web browser window if it is still open. Kita close dulu from the desktop tab, click and command prompt. Enter the tracer www.hawaii.edu command. Kita suruh untuk memasukkan tracer itu tuh seperti menjelajah gitu bukan sih? Tracer mendeteksi tracer www.hawaii .edu. Packet tracer will take some time to resolve the domain name Hawaii.edu. Please, on your laptop or their computer, open the terminal Windows and enter it. Nah, di sini keluar ya teman-teman untuk tracing router dari IP ini. Tracer komplit. Nah ini ada, oh iya ini tracer dari ya ini untuk apa namanya? Untuk mendeteksi. Nah, masuk ke poin yang nah ini dia. Nah, ini kan tampilannya apakah sama untuk dari yang di modulnya? 001 10 61 hanya. Ini ada informasi tambahannya? Tidak. 15 16 iya sama, kurang lebih sama ya dari modulnya ini. Kemudian yang poin yang D itu ketika output mulai habis waktunya seperti untuk 15 TH dan 16 masuk ke output ke atas, enter Ctrl C, dan untuk mengakhiri tracer out jika tidak ini akan berlanjut hingga maksimal 30 hop. Sudah berhenti. Kemudian beberapa hop, some hops may also including domain name information used by the service provider to have document information about the router. Jadi beberapa hop ini mengandung informasi ataupun dokumen informasi dari routernya, itu seperti such as po bla 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 .comcast.net ini. I like the information the output. On your device, try tracing the route to other websites such as www.netachat.com or google.com. Some hops will probably time out. Some web server may not respond to trace out. Ya, kita di perangkat Anda, kita disuruh untuk tracing juga untuk alamat www.netachat.com, kemudian
atau www.google.com. Kita bisa melakukannya di command prompt seperti ini. Cuman ya lain waktu saja. Kita masuk ke step yang kedua, investigasi, selidiki, second hop in the tracer output. Yang second ya, yang kedua ini ya teman-teman ya tuh 618961. The IP package now left sekarang meninggalkan home network rumah jaringan and are send the ISP dan mengirim ISP dan dikirim ke ISP. Kemudian 10.120.89.61 yaitu adalah IP-nya, adalah alamat IPv4-nya dari router pertama di luar jaringan rumah lokal. Local loops kemudian disinilah ISP memberikan pelanggannya ke akses ke internet. Oke. The local loop may be one to several different types of connection, including cable connection, typically using the same coaxial cable user for TV, phone, DSL, wireless, kemudian satellite connection, fiber optic cable, dial-up access, telepon. Nah, kalau yang di tempat kita ini, yang di home ini nih, menggunakan apa ini? Termasuk apa ini? Kabel copper strand top. Sini ada teman-teman. Cable connection typically using the coaxial cable user for TV and phone. Wireless technology. Fiber optic cable. Oh iya. Kalau yang di home network ini kita menggunakan dial-up access telepon. Yang kabel dial-up access telepon line using same twisted pair copper cable user for phone. Jadi kita tidak menggunakan fiber optik, kita tidak menggunakan DSL. Ya mungkin ada ya DSL juga termasuk mungkin. Kita tidak menggunakan kabel, ya kita menggunakan kabel connection. Cuman kita tidak menggunakan kabel seperti wireless dan sebagainya macamnya. Kemudian di sini ada poin A, in packet tracer, notice that the home PC on the DEX in the connected to the home router and the shelf behind the DEX. Apa ya? Di packet tracer, perhatikan bahwa PC rumah di meja terhubung ke router rumah di rak belakang. Di rak belakang ini. Kemudian namun itu router rumah tidak terhubung langsung ke router. Itu router rumah tidak terhubung langsung ke router pada hop berikutnya. Sebaliknya terhubung ke modem kabel. Oh, berarti ya ke modem terlebih dahulu baru keluar. Modem kabel ini bukan router, oleh karena itu hal ini tidak dilaporkan sebagai hop pada keluaran tracer out. Nah, di yang poin B ini navigate to the Monterey. Navigasi ke Monterey, perhatikan bahwa hop berikutnya terhubung secara fisik ke into to Comcast POP building. Click the Comcast POP. A POP is physical location in a data center. A data center is physical facility that organization use to the house their critical equipment, application, and data. The key component of a data center design including routers, switch, firewall, strong system, and servers. Daripada baca terus, kita langsung pergi ke sini aja teman-teman. Suruh pergi ke Comcast POP.
Nah ini. Sini ada ya ada switch, ada DNS server web, including router, switch, firewall, trons. Ini web server. Nah ini ada ini apa namanya? Nah ini ibaratnya tuh simulasi untuk server apa rak server yang ada yang tempatnya itu di ini di Comcast POP. Nah di sini ada di dalam rak ini ada ini apa namanya? Ada router, ada switch, ada switch, ini router teman-teman, terus switch, kemudian ada firewall, kemudian ada, nah ini ada database-nya juga teman-teman di bawah ini yang web server ini. Susah kali ya. Nah di web server ini, firewall untuk keamanannya, DNS servernya ini, domain name servernya ini untuk keamanannya. Kemudian kita masuk ke poin yang ke C, yaitu adalah selidiki koneksi fisik antar perangkat. Salah satu antarmuka dari Comcast CMTS terhubung langsung ke modem kabel. Comcast CMTS terhubung langsung ke modem kabel yang dari rumah kita ya teman-teman, yaitu kita bisa lihat kabelnya source device yaitu Comcast ya, source-nya sumbernya, terus sumber dari portnya yaitu koaksial 10, kemudian ada informasi destinasi dari device-nya yaitu adalah kabel modem. Jadi ini kabel itu terhubung ke sini, ke rumah kita tadi, nah ini ke modem ini, baru ke router, baru ke PC kita. Kemudian destinasi port 0, kemudian total kabel lag, nah ini total kabel tipenya koaksial, beda lagi berarti ya, atau sama. Kemudian apalagi di sini, terhubung langsung ke modem kabel ya, ke modem kabel dalam rumah jaringan. Nah itu tadi Comcast MC ya, home network. The older interface is connected to the next hop router. Antarmuka lainnya terhubung ke router hop berikutnya, Comcast POP Monterey. Nah ini dari Comcast CMTS ini terhubung ke Comcast POP Monterey, jadi saling terhubung ya. Ini ada hubungan dari luar juga. Ini kemana ini? Destination RUR 2 Monterey CA, source-nya. Nah, ini kemana ini? Nanti kita bahas ya. Nanti kita cari tahu. Antarmuka kedua menghubungkan kelompatan berikutnya yang akan diselidiki pada langkah berikutnya. Kemudian antarmuka ketiga terhubung ke switch. Oke, antarmuka interface yang ketiga yaitu terhubung ke switch. Yang hijau ini ya, kabel hijau ini ya teman-teman ya. Ini apa ini? Tipe kabelnya Cooper Strand Talk juga. Dihubungkan source portnya itu pakai gigabit Ethernet 2, jadi dihubungkan dari Ethernet 2 ke destinationnya, ke switchnya itu Ethernet 2 juga, yang ya destination portnya Ethernet 2 ini. Kemudian terhubung ke dua server. Oke. Antarmuka ketiga terhubung ke switch yang kemudian terhubung ke dua server. Kedua server yaitu DNS firewall yang bertindak sebagai keamanan, juga sebagai storage ataupun database. Oke. Dari switchnya ini menghubungkan ke firewall, kemudian ke database-nya. Kemudian terhubung ke dua server, itu server DNS sedang menerjemahkan. Nah, itu server DNS is translating www.hawaii.edu and www.tellme.com. tellme.my.ip.com to their respective. Oh, berarti ini yang menerjemahkan ya. Oh ya, berarti ini yang oh ya, web server. Oh ya.
Oh ya, berarti ini yang menerjemahkan ataupun yang memberikan alamat yang tadi kita cari, yang www.hawaii.edu terus www.tellme my IP tadi, yang dari browser dari PC dalam rumah tadi. Berarti sumbernya dari sini. Berarti ini bukan database dong. Ya, mana saya tahu. Kemudian di poin D ini, di jaringan Anda sendiri teknologi apa untuk log-logan yang digunakan, kabel DSL, satelit, seluler. On your own network, what is the technology for the local loop you are using? Kabel DSL, satelit, atau seluler? Seluler, nggak usah dibahas lagi. Kemudian poin yang ke E yaitu adalah the second hop in your test out command on your device is typically your ISP port. What is the IP address for ISP port? Yang mana? Yang ini kah? Hop kedua. Hop kedua. Baik, kita masuk ke poin yang ke E yaitu adalah the second hop in your tracer out command on your device is typically is your ISP port. What is the IP address for your ISP port? Jadi yang kedua, oh ini nih. Tadi kan yang nggak bisa dilihat ya. Nah yang ini nih. Jadi kan yang pertama tadi itu tuh untuk IP dari rumah kita. Nah yang kedua ini yaitu adalah IPv4 untuk ISP pop kita. Nggak tahu itu apa. ISP pop. Kita masuk ke step yang ketiga aja, yaitu adalah attempt to discover the physical location of the IP address for your ISP pop. Coba temukan lokasi fisik alamat IP untuk ISP pop Anda. Ya, ini untuk PC yang saya gunakan ya. Kita skip saja teman-teman. Kita masuk ke poin step yang keempat, yaitu adalah investigate why geolocation information is not always accurate. Jadi selidiki mengapa informasi geolokasi tidak selalu akurat. Cari di internet untuk 600 juta alamat 600 juta alamat IP Kansas. Dan menemukan beberapa artikel tentang ISP yang memilih menggunakan geolokasi lintang dan bujur di pusat Amerika Serikat mendaftarkan lebih dari 600. Ya, lain waktu saja teman-teman kita lakukan. Sampai mana tadi? Nah, kita masuk ke step yang kelima saja ini. Investigate the local ISP network. Nah, kita suruh untuk investigasi lokal ISP dari network simulasi network Cisco ini. Nah, for example, for real
tracer out output show below hops 2 top 9 al belong the concache. Recall the real IPv4 addressing for this router have been modified for the activity. Therefore, you cannot use them to do an IP lookup. However, you can look up the IP address for your own tracer out output to determine how many of hops belong to your ISP. Nah, jadi di step yang kelima ini kita disuruh untuk melihat dari lokal ISP kita di network simulasi kita di PC tadi. Kita disuruh untuk kembali untuk mengecek yaitu adalah tracer www.hawaii. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita lakukan lagi, teman-teman. Kita kembali ke PC, kemudian ke command prompt, kita ulangi saja. Tracer www.hawaii.edu, dan kita tracer. Nah, di sini ada berapa hop gitu disuruh untuk melihat. Sebenarnya sudah kelihatan ya di atas tadi ya teman-teman, kita ada 17 hop yang ada pada lokal ISP kita, gitu, lokal kita. Jadi kita lihat kembali, nah ya ada 17 hop, ada perubahan di sini. Untuk yang ke-17, hop yang ke-17 ini ada perubahan, teman-teman. Nah, ya, ada 17 hop yang di lokal ISP kita. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-A, step yang kelima. In the packet trace, navigate to Monterey, and then click the Monterey.ca building. Kita close terlebih dahulu, kita kembali lagi ke Monterey, kita lagi ke navigasi bar. Kemudian kita klik yang ke Monterey.ca building. Kita masuk dalamnya. Nah, ini dia. Lanjut ke poin yang ke B. Notice that the two router in the rack belong to Comcast.net. You can hover your mouse over each router to see the IPv address. You can also click each router and investigate IPv addressing on the config tab. Jadi kita bisa untuk klik, kita investigasi untuk masing-masing dari rack ini di bagian config bar ini. Nah, untuk IP address-nya itu ada di bawah interface ini, ada tiga interface. Ada tiga interface. Gigabit 0, gigabit 1, dan gigabit 2, dan memiliki masing-masing IP yang berbeda dan juga match address yang berbeda, dan tentu dengan destinasi dan source yang berbeda pula. Nah, ini kok di Ethernet 2 kok kosong. Kemudian what is the IPv address of the IRD hop in the packet tracer? Hop in the packet tracer output. Jadi kita disuruh lihat untuk hop yang ketiga tadi ya teman-teman. Kita balik lagi. Hop yang ketiga dari dari ini ISP lokal tadi. Hop yang ketiga itu tuh what is the IPv address of the 3RD hop in the packet tracer trace output. Jadi IPv-nya yaitu yang untuk yang hop yang ketiga yaitu adalah 10.110.178.133 ini. Kemudian which router and interface in the Monterey.ca build is the configure with the IPv address. Which di mana? Router dan antarmuka interface. Router and interface mana di Monterey.ca yang digunakan bangunan yang dikonfigurasi dengan alamat IPv ini. Yang dari alamat IPv 3RD tadi ya teman-teman. Tadi berapa tadi? Bisa dilihat nih ya tadi. Ayo kita lihat. 10.110.178.133. Catat
Ingat-ingat. Kemudian, nah, kita cari yang 10.17. Nah, ini nih, yang gigabit Ethernet 0. Jadi ini tuh terhubungnya ke hop yang ketiga dari ISP lokal kita. Benar kan? Iya, 133. Iya, yang interface 0, gigabit Ethernet 0, Ethernet 0. Jadi terhubungnya ke Ethernet 0. Kemudian, what is the IPv address of the for nomor 4 hop in the packet tracer yang tadi? Bolak-balik cuy. Yang keempat yaitu adalah ini 10.139.98.198.129 98.129. Kita cari, kita selidiki. 98.129. Ini match address-nya. Bisa kita lihat. Oh, bisa. Nah, 98.129. Nah, ini. Jadi masuknya ke yang ini, yang alamat yang RUR yang tadi kan kita buka yang alamat RUR 02 yang untuk yang hop yang ketiga .monteref.ca.ini. Ini tuh nama apanya? Physical. Jadi itu nama device-nya yaitu adalah RUR 02. Nah, untuk yang hop yang keempat itu terhubungnya ke RUR yang 01 di Ethernet 0 ini 10.9 yang sesuai dengan IP yang hop yang 4 tadi ya teman-teman. Kemudian masuk ke F, which the router interface in Monterey.ca building is configured with IPv address. Which router and interface in the Monterey.ca building is configured with this IPv address. Iya, yang ini. Oh ya, benar. Ya. Yang G, masuk ke poin yang G, teman-teman. Ini tadi yang kita jawab untuk poin yang ke F ya. Yang ke B, why do you think the IP address for the other interface are not shown in the truncast output? Artinya, menurut Anda, mengapa alamat IP untuk antarmuka lain tidak ditampilkan dalam keluaran tracer out? Ya karena mungkin tidak terpakai. Karena ya mungkin tidak terpakai dan bukan ya karena bukan untuk ya. Jadi yang terhubung ke lokal ISP kita itu yang ini, yang dari sini. Untuk yang lain itu yang mungkin untuk dipakai yang lain gitu. Terus yang kemudian yang poin yang H, list the hop in your own trace out output that belong on your local ISP. Nah, kita untuk di list. Nah, kita disuruh untuk list. Nah, kemudian masuk ke step yang ke-6. Investigate the domain names in the output to discover more clues about the location of the routers at each hop. Selidiki nama domain di output untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang lokasi router di setiap hop. Jadi kita bisa melihat nama domain ya. Nama domain untuk bisa melihat lokasi dari ininya tuh di mana gitu. Untuk lokasi dari rak servernya tuh di mana. Seperti kayak PO32 RUR02 ini kan yang di RUR02 Monterey. Nah, ini yang di Monterey, kemudian ada yang di Santa Clara, kemudian ada yang di Sunnyvale, kemudian ada yang di Sunnyvale, kemudian ada yang di 9 Great Toa. Ya. Kemudian all these cities are located with same geographic region known as the San Francisco Bay Area (SFBA) and are controlled by Comcast. Oke, berarti masih masuk. Berarti ini semua dari domain name-nya itu masih masuk, masih di area ini nih.
masuk area ini nih. So then we have made the assumption in the packet tracer that a router with the same city and the domain names are in the same data center. For example, as you have seen two router are in the Monterey.ca build PORUR02, kemudian PORUR01. What information, if any, can you decipher from the domain names for your local ISP? Informasi apa jika ada yang dapat Anda pecahkan dari nama domain ISP lokal Anda? Ya, kita tidak terlalu menyelidikinya, jadi kita tidak terlalu memperdulikannya. Kita tidak usah pedulikan, teman-teman. Kita lanjut saja untuk ke poin yang ke B dari step 6. In the packet tracer navigate Monterey, notice the northbound link exciting Monterey SA. Di packet tracer navigasikan ke Monterey, perhatikan keluaran jalur menuju. Nah, kita keluar dulu. Nah, dari Monterey CA ini kita suruh untuk memperhatikan ini tuh asalnya tuh kemana. Jadi dari atas ya, utara ya, ke atas ini. Nah, kemudian masuk ke poin C, navigasi up one level to intercity, antar kota. Nah ini dia antar kota. Jadi dari Monterey ke atas ke San Jose. Ini baca dulu. You will see a representation of the physical links between the home in Monterey and Oahu Island, where the server for the Universitas of Hawaii is located in Honolulu. Notice that the link first goes from Monterey to San Jose and then Los Angeles. San Jose and then Los Angeles, kemudian baru ke Hawaii Island, ke Honolulu ke Universitas Hawaii. Kemudian klik San Jose, notice there's our building. Kita pergi ke San Jose. Nah, ada tiga gedung, teman-teman. Adds label with a part of the domain and discover the routers with the same domain name are located in the same building. Investigate each building router and interface to complete the following table. Domain name kita bisa dapatkan dari ini ya, teman-teman, dari masing-masing build ini. Where the building router interface and IPv4 address for the outbound link to Los Angeles. Artinya apa? Apa gedung router antar muka dan alamat IPv untuk tautan keluar ke Los Angeles? Dari ini datangnya tuh dari mana? Monterey. Berarti San Jose datang dari sini, kemudian keluar dari ke sini. Nah, kita disuruh untuk what is the building router, kemudian interface. Kita bisa lihat, lagi-lagi kita bisa lihat untuk bagian build-nya, kita bisa lihat di bagian config untuk melihat router dan segala macamnya, routingnya, statiknya. Routing. Nah, display name Santa Clara yang tadi sudah tertera, kemudian hostname-nya ini, kemudian interface-nya ini, dan IP ini, kemudian dengan IP ini, dan ya, ini semua IPv address 4 ini sudah tercantum yang ketika kita tracer tadi ya, kita lacak IPv 4-nya, itu sudah keluar semua, teman-teman. Cuman ini yang keberapa saya tidak tahu.
Kemudian ada informasi dari routernya. Nah ini MAC address-nya bisa dilacak loh. Ya, next hop static ini bisa diisi ternyata. Atribut power switch, oh ini. Nah kita bisa, ya kita bisa lacak teman-teman. Nah ini untuk kabel yang dari apa namanya, dari Monterey.ca tadi kan awal kan masuk ke sini tuh. Nah itu yang kabel yang mana ini? Nah kita cari yang dari Monterey.ca itu yang mana? Yang atasnya berarti RRS. Nah ini nih, berarti ini kan kabel masuk dari Monterey tadi yang RUR1, yang RUR1 tadi ya teman-teman. Yang source port, sumber portnya yaitu adalah gigabit, yang gigabit 0, gigabit 1, Ethernet 1. Destinasi device-nya, destinasi yaitu tujuannya yaitu bisa dibaca ini RAR01 Santa Clara. Kemudian destination portnya apa namanya, tujuan portnya yaitu gigabit Ethernet 0. Total kabel. Nah ini menggunakan kabel fiber optik ya. Nah ini masuk, kemudian yang ini masuk, yang ini keluar. Nah ini keluar dari Santa Clara, source device-nya Santa Clara ini yang di sini, device ini. Kemudian destinasinya yaitu CS3 Sunnyvale. Nah ini yang di Sunnyvale ini yang di Los Angeles kalau tidak salah. Oh bukan ding, Sunnyvale. Nah ini dari Santa Clara ini ke Sunnyvale melalui kabel yang bawahnya tadi. Kemudian oke, ini kita baca ini dulu. Kemudian ya langsung aja lah. Nah kemudian yang dari Santa Clara tadi masuk ke Sunnyvale menggunakan kabel ini. Ini ada destinasi sumber device-nya, sumber portnya, kemudian destinasi portnya sudah jelas di sini teman-teman, bisa dibaca sendiri. Kemudian tipe kabelnya, nah, kita bisa lihat di sini untuk ininya tuh, interface-nya tuh. Nah ini untuk IPv address-nya yang dikirim, alamat IPv-nya. Kemudian dari match-nya, match address-nya bisa kita lacak. Nah ini kabel dari Santa Clara masuk ke Sunny West melalui kabel ini. Kemudian dari ini apa namanya? Ya router ini turun ke router kedua yang namanya itu CR12 ini ya, menggunakan, nah ini source-nya tuh ini bisa dibaca menggunakan fiber juga tipe kabelnya. Source, terus port, destination device, destination port. Kemudian dari router 2 ini akan dikirim ke, kita lihat destinasinya. Destinasi device-nya yaitu CRS1 Great Oaks, yaitu dari port gigabit Ethernet 0. Destinasinya ya, kalau misalnya dari source-nya itu yang dari CR12 ini menggunakan gigabit Ethernet 1 ke gigabit Ethernet 0 ke Great Oaks. Nah kita lihat ke Great Oaks. Nah ini kabel masuk dari Sunnyvale, ini kabel masuk dari Sunnyvale yang dari Ethernet, yang dari router 2 tadi, source-nya CR12 tadi yang nama device name-nya tadi. Kemudian portnya yang gigabit Ethernet 1 tadi diterima ke destination port gigabit Ethernet 0 tadi. Kemudian dari router 1 ini ke router 2 dihubungkan melalui kabel ini, yaitu untuk destinasi, kemudian source-nya, kemudian dihubungkan lagi ke router yang ketiga menggunakan kabel ini. Nah di sini ada device name ya, perlu diperhatikan device name-nya ini jangan sampai keliru gitu.
Kemudian yang dari router 3 ini akan dikirim ke Los Angeles, benar kan? Ke losa.net. Nah, ini tempatnya kalau nggak salah tuh di Los Angeles harusnya. Ini bisa kita lihat. Nah, kita baca ini terlebih dahulu untuk modulnya teman-teman. Pusat data EXP Data Center. EXP Interface Exchange Point biasanya merupakan pusat kolokasi yang menampung ISP dan pelanggan lainnya dengan tujuan untuk terhubung satu sama lainnya. Pada titik tertentu, ISP seperti Comcast perlu meneruskan paket ke ISP lainnya. Ini biasanya terjadi pada IXP, lokasi sering dianggap berada di tepi jaringan ISP. Bla bla bla. Ini adalah tempat di mana ISP dan lainnya dapat bertukar lalu lintas. ISP biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak netral. Kemudian langkah ketujuh, investigate the link between Comcast and Internet 2. Selidiki hubungan antara Comcast dan Internet 2. Hop terakhir dalam jaringan ISP Comcast sebelum paket diteruskan ke ISP lainnya terjadi pada hop ke-9. Berarti yang kita ini tadi ada dari hop ke-9 itu yang mana tadi? Kita masuk ke rumah dulu ke Monterey ke home. Kita masuk ke rumah dulu. Hop yang ke-9 yang 10 110 32 246 10 32 246 32 246 32 246 32 246. Oh, bukan ini. Ini bukan sih. Kita cari dulu, kita lacak teman-teman ya. 32 246 32 246. Sepertinya bukan di sini ya. Bukan di sini. Kita baca terlebih dahulu. Oh ya, ini ada nih. Ya. Oke. Berarti di Great Oaks. 32 246. 245 ya? 245 atau 246 sih? 32 245. Iya kan? 9 greatoaks.ca. Iya seharusnya ini. Berarti 39 pel. Nah, ya di sini nih. Di Ethernet 1. Di Ethernet 0. 32. Oh iya. Ini 246 benar. 10.110.32.246. Berarti ke sini ya. Kita suruh investigasi ini. Kemudian kita masuk ke poin A. Cari di internet untuk 9 Great Oaks, California, dan Anda akan menemukan bahwa pusat data wiki terletak di 9 Great Oaks. Ya, ada banyak situs yang menyediakan. Yang kita masuk ke poin B ya. There is many website that provide information about the large EXP data. Cari di internet untuk Inflex Data Center. Gunakan situs web untuk menjelajah dan melihat apakah Anda dapat menemukan di mana mereka mencantumkan Comcast sebagai salah satu organisasi yang di-hosting di Inflex. Inflex Data Center. Ininya apa untuk melihat perintahnya? Masuk ke poin yang ke C saja. Ini pakai transfer navigate to San Jose if necessary. Dipakai transfer navigasikan ke San Jose, kita perlu klik 9 Great Oaks cabang bangunan. Perhatikan nama. Yang kata 9 Great
Ya, 9 grade else CA bleeding. Notice the name of the chart router in the rack including below internet 10 TH. Berarti yang di internetnya tuh yang di 10 hop ke 10 ya teman-teman. Ini masuknya ke hop yang ke 10. Ke hop yang ke 10. Hop on the tracer output. Nah ini. Jadi yang sudah aku bilang tadi ini nih dari router ketiga ini akan dikirim ke Los Angeles. What is the interface for the 10 TH hop? Interface itu adalah ini nih. Subnextnya dengan bit Anjas gigabit Ethernet 0. Kemudian yang kedua gigabit Ethernet 1 ini untuk mengirim coba kita lihat. Dari source device-nya atau gigabit Ethernet 1 ya. Gigabit Ethernet 0 tadi untuk menerima data dari router 2, kemudian untuk mengirim ke Los Angeles-nya menggunakan Ethernet gigabit Ethernet 1. Destination portnya tuh gigabit Ethernet 0 di destination device rtsw.losa.net ini di Los Angeles. Kemudian search of internet to router proxy may help you verify the DOSA in the domain name indicates this internet to router in the Los Angeles, California. IP packet have left the San Francisco Bay Area (SFBA). Traveling stops approximately 315 miles to Los Angeles, California. In the packet tracer, navigate to the intercity, antar kota lagi, kita akan ke Los Angeles, teman-teman. Nah di sini di Los Angeles cuma ada satu ini. Apa ini namanya? Losanet, iya Losanet. The Losa.net internet to Edu building is location somewhere in the location. Ya, somewhere udah jelas sekali di sini. Los Angeles country itu the building to enter it. Oke, disuruh untuk klik teman-teman. Kemudian the rack has one router which is the connect to the San Francisco Bay Area and submarine cable that cross the Pacific Ocean. What is the interface used for this 3 TH hop in the tracer out output? Ini untuk kabel yang masuk tuh yang sebelah sini nih, kalau nggak salah. Kita bisa lihat Sun connect to Sunmarine ya, ini berarti Sunmarine. Iya, ini datangnya source-nya, sumbernya. Ya, ini yang ini nih. Sunmarine. Dan menggunakan physical location intercity Los Angeles, Losanet, EduRec. Oke. Dan ya seperti itu. Sini ada informasi ya, informasi untuk device name, kemudian host name, dari kabelnya. Nah, destinasi dan source kabelnya. Nah, ini juga bisa kita lihat informasi dari routernya di sini nih. Tuh. Ini kabel yang dari submarine. Ini masuk ke sini, kemudian akan dikirim ke Losanet ya, dari submarine masuk ke Losanet sini. Dan dari Losanet sini akan dikirim melalui kabel ini nih keluar. Internet gitu, destination device to Pacific Ocean. So ini interface user for this TH nomor 11 stop in the toss outbound. Coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat IP-nya dulu, teman-teman. Interface-nya dulu. Nah, ini nih. 20255. Coba kita cek di tracer outbound. Jauh banget, sih.
di rumah. Yang ke-11, ya benar 20255, berarti yang tadi tuh, yang Ethernet 0 tadi. Yang ini nih 20255. Kemudian step 10, investigate the link across the Pacific Ocean. The next hop in our tracer out is 12. Yang hop yang ke-12 yaitu adalah dengan IP ini 72.1.1.1.17.134. Kemudian kita baca panjang kali ini. Kita artikan ke bahasa Indonesia langsung aja, teman-teman. Meski tidak diperlukan informasi nama domain, ada dua informasi menarik di sini. Yang pertama yaitu meskipun Anda tidak dapat menggunakan alamat IP untuk contoh ini karena telah diubah menjadi alamat IP pribadi, Anda dapat menggunakan situs web pencarian IP untuk menentukan siapa pemilik alamat IP untuk hasil Anda. Dalam contoh ini, penulis dapat menentukan bahwa alamat IP untuk hop 12 ini juga milik internet 2. Oke. Yang lebih menarik lagi adalah jika kita melihat waktu pulang pergi sebesar 45 ms, 45, 47 ms dan 45 ms, perhatikan bahwa 45, 47, 55, perhatikan bahwa ada peningkatan waktu yang besar dibandingkan dengan lompatan sebelumnya dari San Jose ke Los Angeles masing-masing 20 megadetik, 24 megadetik dan juga 23 megadetik. Oh, berarti ini kecepatan ini ya. Oh iya. Kemudian, mengapa kita melihat peningkatan bertahap yang lebih kecil dari hop 1 ke 11 dan kemudian lompat besar dalam waktu pulang pergi di hop 12? Kita dapat menyimpulkan bahwa router di hop 12 ini harus lebih jauh dari router sebelumnya di hop 11 di Los Angeles, California. Kami juga memperhatikan bahwa tidak ada tempat lain di tracer out kami yang menunjukkan perbedaan waktu yang begitu besar seperti antara hop 11 di California dan hop 12. Ini ada pertanyaan, mengapa kita melihat peningkatan bertahap yang lebih kecil dari hop 1 ke 11 dan kemudian lompatan besar dalam waktu pulang pergi dari hop ke-12? Jawabannya mungkin kita akan temukan nanti. Nah, di sini ada poin A yang harus kita investigasi. Poin ke A yaitu cari di internet untuk peta kabel di bawah laut dan lihat apakah Anda dapat menemukan kabel bawah laut yang memiliki titik pendaratan di pantai Formosa dan Hawaii. Berapa banyak kabel bawah laut yang putus di pantai Formosa? Emang ada ya kabel bawah lautnya? Ini laut kan? Apa ini di sini? Ada yang down. Mungkin yang down tuh yang ini ya, turn 2. Kita coba cari, kalau nggak ketemu ya udah. Kabel bawah laut nih di Shell Submarine. Nggak bisa ngomong ini nih. Oh, ini apa ini? Pacific Ocean Repair. Oh, ini kabel bawah laut nggak sih? Settings, nggak bisa disetting. Global setting ya physical. PT ya inilah. Single Ethernet connection. Sin source. Ya, ini untuk menghubungkan kabel bawah laut ya. Ini ada ini PT modulesnya, PT repair NM. Ya ini PT ini ada kabel banyak nih.
Kemudian masuk ke poin yang ke B. Terus kita lihat yang ini dulu. Ini ada berapa kabel nih? Nah, ini yang menerimanya dari seberang. Ini ada nih penjelasannya. Bisa dibaca sendiri, teman-teman. Ya, itu. Kemudian masuk ke poin yang ke B ya. What is the name of the submarine cable to run off the Formosa Beach to Hawaii? Yaitu submarine kabel. Submarine cable, CA submarine cable. Oh, bukan ding, Formosa ya. Ada di sini Formosa. Landing point. Power destination. Oh, bukan. Submarine cable run Formosa Beach to Hawaii. Pemasuk ke Honolulu ini udah. Oh ya, belum. Kita suruh cari tahu dari mana. Oh, ini ada loh. Oh ya, ini nih ada nih. Charles Davis, terus kabel destination Pacific Ocean, repeater 2 rak Pacific Ocean, repeater gigabit Ethernet 0, kemudian kabel light, kemudian tipe kabel fiber optik. Nah, ini nih, di sini nih. Ini informasinya nih. Aduh. Nah, ini informasinya nih. Bisa dibaca lah. What is the name of the landing point in Hawaii? Hawaii itu yang mana loh? Wah, ini. Landing point Hawaii. Nih, pokoknya di sini nih jawabannya nih. Iya, namanya tuh yang ini repeater 2 yang buat landing ke Hawaii, yang ini yang dari seberang, repeater 1 ini buat nyebrangin ke sini, ya berarti namanya repeater. Nah, ini Pacific Ocean repeater 2. How many submarine cable terminal at this landing point of Hawaii? Kabel total kabel like ada 2 kayaknya, ada 1. Ada banyak nih. Ini bisa kita lihat loh. Nah, ini kabel tuh. Sepertinya ini, kalau nggak ini ya berarti yang ini tadi, yang gigabit Ethernet. How many submarine cable? Ya, ini untuk penyeberangannya itu ada 2, terus kabelnya itu ada banyak. Kalau nggak ya 2 kabel. Satu kabel pergi dan satu kabel pulang. The Seals Cable was done top partnership between the universitas sebelum universitas between kabel Seals dilakukan melalui kemitraan antara Universitas of Hawaii dan RAM Telekom International Inc. (LTI). Kemitraan ini memungkinkan Universitas of Hawaii sistem menghubungkan Hawaii dengan benua Amerika Serikat, Guam dan sekitarnya. Guam jauh.
Kemudian untuk informasi lebih lanjut cari di YouTube. Oke, kita masuk ke poin yang G. In the packet tracer navigate, kita suruh navigate ke antar kota lagi, intercity level. Berarti informasinya itu bisa dilihat dari garis tadi ya. Udah. Follow the cable across the Pacific Ocean to return and show the talk. There will be more zones more share to internet to within how many kilometer. Kenapa harus di internet? Ini loh kan ada 4.560,28 meter. Kemudian kita masuk ke poin yang ke H, yaitu adalah klik Honolulu. You are now on the island of Oahu. Notice that the submarine cable terminate at Makaha as landing point. Landingnya. Klik the I2PX Hawaii building. Ya, suruh klik ini. The first one belong to IP2PX and represent the 12 urutan ke-12 hop in the throughput. Output what interface is assigned to the 12 hop. 12 hop itu yang mana tadi? Kita cek lagi teman-teman. Jauh ya. Ke rumah dulu. Jauh banget coy. Dari benua, beda benua. 12 yang mana nih? 47134. Kita lihat 47134 berarti di router 1 ya, dengan nama IPX ini nih, dengan nama 12PX Hawaii. Ya, step 11 investigasi the link between Internet 2 and the University of Hawaii Network. Selidiki alamat IP terakhir yang diketahui dari keluaran trace out. Dipakai tracer, semua hop disimulasikan. Ini nih, dipakai tracer. Semua hop disimulasikan, arahkan kembali ke Honolulu dan selidiki unet.net bangunan dan hawaii.edu kampus di setiap gedung, dan akan menemukan perangkat yang menyimulasikan sisa jalur trace out di paket tracer. Kemudian dalam keluaran trace out di dunia nyata, waktu hop mulai habis. Sebagai contoh dalam aktivitas ini, waktu habis pada hop ke-15. Kemungkinan besar waktu habis itu Anda dapat lompat ke berbeda. Ya. 15. Waktunya habis ke-15. Kemudian untuk hop 14 namanya menyiratkan bahwa ini adalah router yang merupakan bagian dari jaringan Universitas Hawaii. Universitas of Hawaii Network, jaringan dari Universitas Hawaii Network. At this point, the trace route begins to thin out. Jaringan yang berbeda, yaitu Hawaii di Honolulu. Terus habis itu konklusi, kita masuk ke kesimpulan. Kita baca saja teman-teman ya, kita simpulkan bareng-bareng. Untuk konklusinya itu artinya seperti ini. Kesimpulan dan beberapa yang perlu dipertimbangkan.
We saw, kita melihat, that from tracking to hops, bahwa dari pelacakan hop di our trouser out, di trouser out kami, paket kami melewati 3 kelompok jaringan. That our packet went through 3 different group of network yang berbeda, yaitu yang pertama Comcast ISP, kemudian Internet to ISP, kemudian yang Comcast ini kalau nggak salah tuh yang di Monterey sekitarnya, kemudian itu tuh yang ini yang di submarin lagi. Kalau di mana ya? Di San Jose, kemudian yang ada yang di yang Comcast ISP ini kalau nggak salah yang di Monterey sama San Jose, kemudian Los Angeles, Internet itu, kemudian baru masuk ke University of Hawaii di bagian Honolulu ini. Kemudian yang ketiga itu ada University of Hawaii, Comcast ISP. Ya ini tadi. Nah, ya benar kan? Jadi di sekitaran Monterey dan San Jose yang dari hop 1 sampai 9 tadi, kemudian yang di Internet to ISP ini adanya di Los Angeles, kemudian yang University of Hawaii ini adanya yang di Honolulu ini. Nah ini request timeout yang dijelaskan tadi. Nah kemudian Comcast, Internet 2, dan Universitas Hawaii masing-masing dikenal sebagai sistem otonom AS. Internet adalah internet koneksi ratusan AS seluruh dunia. Di internet pakai diteruskan antar AS. AS biasanya adalah ISP seperti Comcast, menyedia telekomunikasi seperti Internet 2. Internet 2 menyediakan konten seperti Netflix, perusahaan seperti Cisco, ini. Kemudian pakai dari jaringan rumah di Monterey, California ke Universitas Hawaii, diteruskan dari ISP Comcast ke ISP Internet 2 dan akhirnya ke Universitas Hawaii. Dan dalam masing-masing AS ini pakai diteruskan oleh beberapa router milik masing-masing AS. Oke. Bonus. Apakah Anda mencoba beralih ke mode logis? Enggak. Nah, coba kita selidiki dikit ya teman-teman untuk kabel destinasi dan source-nya. Nah, ini bisa kita lihat informasi source dan juga destinasi dari kabelnya. Source-nya dari Pacific Ocean tadi, repeater 2 tadi. Kemudian source port-nya Gigabit Ethernet 1 yang dari Los Angeles tadi. Yang di mana tadi lupa aku. Kemudian destination-nya yaitu gigabit, destination device-nya yaitu IP. Ya ini destinasinya tuh di sini, kemudian dari sini ke sini disambungkan dengan kabel fiber optik ini dengan informasi seperti itu. Kemudian dikeluarkan lagi dari router 2 ini ke destinasi device-nya yaitu adalah 10 gigcolo 13 uhanet.net. Kita bisa lihat di sini untuk interface terminalnya. Nah ini masuk ke antara ini tadi. Nah ini 2529 yaitu adalah hop ke-13. Kemudian dari sini diteruskan ke uhanet, baru ke Universitas of Hawaii. Nah ini kabel masuk yang dari Gigcolo 13 tadi. Destinasinya ke sini, kemudian diteruskan ke router 2. Kemudian dikeluarkan lagi dari router 2 dengan destinasi ke UH router. Destinasi device UH router. Ke UH router. Nah, router ada di mana? Ada di sini.
Oh, router tuh di Universitas of Hawaii. Web server www.hawaii.io ya. Berarti jangan-jangan yang di home network di rumah itu dosen dari Universitas Hawaii. Siapa tahu. Oh, jangan-jangan oh iya, administrator apa namanya? Yang megang servernya jauh banget. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti yang dijelaskan dari kesimpulan tadi itu tuh dari 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 Comcast ISP yang di sekitar Monteret kan di rumah kita tadi ya, itu dikirim lintas kota ke San Jose, kemudian dari San Jose ke Los Angeles, kemudian lintas lintas pulau menggunakan ini kabel bawah laut, kemudian sampai di Honolulu yang dimana tempatnya Universitas Hawaii berada. Terus apa lagi? Kita masuk ke rumah dulu biar balik. Jadi PC ini terhubung ke Universitas Hawaii teman-teman ya. Melalui banyak sekali server dan juga banyak sekali tiga tempat tadi, dan melalui 3 hop yang berbeda. Ya mungkin cukup untuk penjelasan dari saya ataupun sama-sama belajar untuk saya juga. Sama-sama belajar, kemudian ada baiknya bisa diambil dan buruknya jangan diambil. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.